Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya, Reynaldis Dajan Puka, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Titehena, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, anak terlahir dari kertas putih. Dalam hal ini, saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah bakat minat pada diri siswa. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih sering dominan berceramah dan siswa hanya fokus mendengarkan. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Saya sering menfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif semata. Saya lupa bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga mentransfer nilai-nilai. Yang keempat, guru kurang memahami karakter anak. Saya dalam proses pembelajaran di dalam kelas cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak. Padahal tiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang kelima, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya hanya berfokus pada hasil belajar siswa saja. Namun saya jarang merefleksi berbagai hal yang terjadi selama pembelajaran maupun menganalisis hasil belajar siswa. Yang keenam, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak, apa ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Dan yang ketujuh, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, merubah pikiran bahwa yang pertama, anak terlahir dengan memiliki garis samar-samar. Sesuai dengan teori tabula rasa yang telah saya pahami, bahwa anak terlahir dengan garis-garis samar. Peran saya sebagai guru adalah mendebalkan garis-garis samar tersebut sesuai dengan arah minat bakat anak serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang kedua, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid,
Murid menjadi aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menghargai setiap karakter anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga merubah perilaku saya, yaitu yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai dengan kodrat. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain yang pertama, menerapkan pembelajaran dengan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dalam penerapannya, anak-anak dididik sesuai dengan bakat dan minat. Mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, serta melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Saman. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus berpihak pada anak. Dan yang ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun juga budi pekerti. Ki Hadjar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hadjar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memanusiakan manusia. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak.